Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nani Rohaini dari SMPN 4 Ciamis. Perkenalkan, saya Reni Fatimah dari SDN 3 Kertahayu. Perkenalkan, saya I Sumiati dari SDN 2 Panyingkiran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat, baik. Nah, dengan limpahan rahmatnya kita bisa bertemu ya. Ya. Hari ini baik Bu Reni. Kan Bu Reni sekarang akan melakukan coaching ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Boleh Bu? Boleh Ibu. Terima kasih. Nah, oke, nanti pada saat proses coaching kan antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, nanti harus sesuai juga dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya sampaikan, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Ibu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, baik. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini pastinya Bu tentang kompetensi inti coaching, baik itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Itu mungkin. Nah, iya baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti coaching ya? Iya. Tadi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, di antara kompetensi inti tersebut, nah, apa yang secara spesifik apa yang akan Ibu kembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati nanti? Yang secara lebih spesifik ingin saya kembangkan itu adalah terkait dengan mendengarkan secara aktif ya Bu, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Reni? Iya, betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Saya bisa melihat ketercapaiannya itu ketika coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan saya bisa menggali ide-ide kreatif dari coaching itu sendiri untuk bisa menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya, dan juga untuk pengembangan dirinya dan kompetensinya. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti? Saya termotivasi sekali ya Bu untuk bisa lebih mengembangkan proses coaching ini, terutama untuk memaksimalkan potensi-potensi dan juga meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching, sebagai coach, dan juga meningkatkan kompetensi dan potensi dari coaching itu sendiri. Oh iya, kira-kira Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya tentunya berharap dengan observasi yang dilakukan ini bisa meningkatkan kompetensi inti coaching itu sendiri, terutama tadi yang berkaitan dengan mendengarkan secara aktif, di mana saya bisa fokus dengan apa yang dikatakan oleh coaching, sehingga saya bisa menggali ide-ide kreatif coaching untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian juga saya mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan tadi solusi permasalahannya dan juga bisa lebih mengembangkan potensi-potensinya dan juga bisa menumbuhkan aksi untuk membuat sebuah pengembangan diri dan juga peningkatan kompetensi diri. Ya, baik Bu Reni, jadi observasi ini diharapkan
nanti dapat meningkatkan kompetensi inti coaching Ibu sebagai coach dan juga nanti sebagai coachee ya. Kemudian juga dapat menentukan solusi sendiri dan langkah-langkah, kemudian tadi aksinya, kemudian tanggung jawab nanti setelah proses coaching dilakukan. Baik Bu Reni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol kembali ya Bu Reni. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih Bu Iis? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu ya, supaya bisa terus mendampingi murid-murid kita. Amin. Mohon maaf sekali nih Bu mengganggu waktunya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, gini nih Bu, kan kemarin itu saya perhatikan nih, kemarin kelihatannya akhir-akhir ini tuh Ibu sedikit resah gitu Bu, bingung gitu. Kenapa sih Bu? Betul nggak sih Bu? Iya nih Bu, memang saya sedikit bingung dan resah. Kita kan rekan nih Bu ya, bahkan kita kan keluarga nih ya kalau di sekolah nih. Nah, saya sangat peduli dengan Ibu. Beberapa hari ini terlihat gelisah, bingung gitu ya. Jika berkenan, boleh tidak kalau saya tahu permasalahan Ibu apa? Gimana ya Bu? Iya Bu, tapi saya ingin setelah kita ngobrol, kita dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya nanti ya Bu. Ya, insya Allah ya Bu ya, jika Ibu terbuka, kita tentu nanti akan menemukan ya, Ibu terutama ya, Ibu akan mampu menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Kita temukan solusinya bersama-sama. Iya Bu, mudah-mudahan permasalahan saya ini bisa menemukan solusi yang terbaik. Amin ya Bu ya. Kalau begitu apa nih penyebab Ibu terlihat gelisah, bingung akhir-akhir ini? Iya Bu, begini, saya kan sekarang sedang mengikuti CGP ya Bu, angkatan 9. Tapi kemarin saya melihat di SIM PKB kalau saya ini mendapatkan panggilan untuk PPG Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang mendengarnya ya Bu. Tapi kenapa Ibu merasa gelisah dan bingung? Saya rasa Ibu sudah, apa ya, Ibu harusnya senang kan? Iya Bu, saya senang. Namun saya merasa tidak percaya diri Bu jika saya mengambil keduanya secara bersamaan. Oh iya. Nah, untuk kondisi Ibu hari ini, saat ini kira-kira dengan kondisi Ibu tadi tidak merasa percaya diri ya, karena Ibu harus melaksanakan 2 kegiatan secara langsung tadi ya Bu ya. Kira-kira dengan kondisi saat itu, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira jika Ibu mengukur dari diri Ibu sendiri dalam menjalankan CGP dan juga bebarengan dengan PPG juga sekaligus, kira-kira ada di angka mana nih Ibu sekarang? Kalau saya Bu ya, saya merasa akan bisa menjalankan keduanya. Tapi saya masih bingung dalam membagi waktunya dengan yang lain. Karena pasti jika saya menjalankan keduanya akan banyak hal yang dikorbankan. Begitu Bu. Oh iya, itu pasti ya Bu ya, ketika Ibu memang mengambil sebuah tadi 2 kegiatan sekaligus seperti itu, ya pasti ada juga nanti yang harus Ibu, konsekuensinya yang harus Ibu dapatkan gitu ya. Tapi saya ingin tahu nih, bagaimana Ibu mengukur kemampuan dan potensi Ibu dalam menjalankan keduanya. Kira-kira ada di poin berapa nih Ibu? Saya rasa saya ada di poin 7 Bu. Tapi saya masih bingung dan resah dengan cara membagi waktu saya dengan yang lain. Dan saya takut kalau saya berhenti di tengah jalan Bu, karena tidak bisa membagi waktu untuk keduanya. Oh iya, saya sangat mengerti ya Bu ya. Ibu merasa gelisah tadi mungkin karena takut ya Bu tidak bisa membagi waktu. Jadi timbul rasa tidak percaya diri pada diri Ibu ya. Betul, Bu. Nah, kalau berkenan Bu, Ibu menceritakan apa saja nih hal-hal yang Ibu rasakan selain dari PPG dan CGP, yang Ibu masih merasa bingung, merasa gelisah dalam membagi waktu, itu apa Bu? Kalau tugas di sekolah sih ya itu pasti sudah terhandle. Tapi yang saya bingung itu kan, saya Ibu kan tahu kan saya punya anak kecil nih ya Bu ya.
Nah, saya bingung kalau di rumah nanti dia dijaga sama siapa. Bagaimana kalau nanti saya menjalankan keduanya, kan suami dan anak saya pasti terabaikan, Bu. Pasti ada itunya ya Bu ya, yang harus diterima. Kalau begitu menurut Ibu apakah sudah terpikir nih solusi apa nih yang tepat dalam menangani urusan keluarga di rumah? Nah, kalau menurut saya sepertinya saya akan mencari pengasuh, Bu, untuk anak saya. Tapi saya juga harus bilang dulu nih ke suami saya. Saya harus mendengar bagaimana pendapatnya. Ya, betul sekali ya Bu, karena memang kita harus tahu nih pendapat dari suami kita Ibu ya. Iya, betul. Nah Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang Ibu tinggal mengambil langkah awal nih Bu nih. Menurut Ibu, apa nih langkah awal yang harus diambil? Kemungkinan, Bu, langkah awal yang harus saya ambil adalah saya harus membicarakan dulu ya dengan suami saya. Kemudian saya utarakan saya akan mengambil pengasuh untuk anak saya. Kemudian ya kalau misalkan beliau setuju, ya saya akan mengambil pengasuh untuk anak saya. Iya, jadi setidaknya Ibu sekarang sudah merasa bahwa satu masalah bisa tertangani ya dengan tadi Ibu mengambil pengasuh ya untuk anak Ibu. Nah kalau begitu sekarang saya tegaskan lagi nih Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu masih gelisah dan juga bingung? Nah, yang masih saya bingung sekali, Bu, saya kurang percaya diri nih. Apakah saya bisa menjalankan keduanya atau tidak ya, Bu ya? Kalau dari Ibu sendiri, Ibu pasti sudah tahu kondisi dari Ibu sendiri, gitu kan Bu ya? Udah tahu potensi Ibu di mana nih, kekuatan Ibu di mana gitu ya. Jadi maka sebagai gambaran kira-kira nih Bu, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri Ibu itu? Gimana ya, Bu, memang susah, tapi saya kira saya bisa meyakinkan diri saya, Bu, untuk bisa percaya diri dalam menjalankan keduanya. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu harus terus merasa yakin, terus termotivasi untuk terus, berarti Ibu itu percaya dengan kemampuan Ibu dan potensi yang Ibu miliki ya Bu ya. Nah kira-kira perlu berapa lama sih Bu untuk dapat siap dan percaya diri? Seharusnya secepatnya, Bu, karena konfirmasi kesediaan dalam PPG itu tinggal 3 hari lagi, Bu. Oh iya, jadi tinggal 3 hari nih waktunya ya Bu ya. Betul, betul. Iya, bagus sekali ya Bu. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa melaksanakan CGP dan PPG tadi ya Bu sekaligus serta membagi waktu untuk semuanya? Yang pasti yang akan saya lakukan adalah membuat jadwal, akan melaksanakan tugas tepat waktu, dan jika ada waktu senggang saya akan mengerjakan tugas sebelum waktu due date-nya ya, Bu. Nah, baik. Jadi Ibu berarti akan membuat jadwal ya Bu ya. Betul. Ibu akan selalu mengutamakan tugas-tugas yang memang harus Ibu utamakan terlebih dahulu ya. Mana yang harus diprioritaskan itu yang harus Ibu utamakan ya Bu. Dan Ibu juga harus bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya itu ya. Bagus sekali Ibu. Nah kalau begitu apa antisipasi yang akan Ibu lakukan jika mengalami hambatan atau gangguan nanti Bu? Nah ini Bu ya, biasanya nih ya gangguan yang paling banyak kayaknya dialami oleh semua orang nih. Males, Bu, saya kadang-kadang suka males nih kalau misalkan. Tapi nih kalau misalkan males itu ada, nanti saya antisipasi mungkin dengan memotivasi diri saya sendiri, Bu. Iya betul sekali ya Bu. Ketika itu ada rasa malas berarti harus kita lawan ya Bu ya. Dengan cara berarti motivasi diri kita yang harus kuat ya. Bagaimana kita bisa membentuk tadi rasa percaya diri Ibu ya untuk bisa menyelesaikan semua tugas tersebut tepat waktu. Nah itu ya Bu ya. Baik, artinya sudah ada bentuk antisipasi yang bisa Ibu terapkan ya Bu. Nah saya hanya menggarisbawahi di sini Ibu sudah bisa memilih atau dapat menjalankan keduanya berarti tadi ya, terutama berarti menjalankan tadi PGP dan juga PPG-nya dengan bersamaan, tentunya dengan rasa percaya diri itu kuncinya, dan juga dengan Ibu bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Berarti saya yakin Ibu memiliki potensi yang sangat besar dalam hal ini ya Bu. Nah mudah-mudahan Ibu bisa meningkatkan rasa percaya diri Ibu karena diberi amanah ya saat ini ya. Ibu luar biasa sekali sudah bisa mendapatkan amanah yang sangat-sangat luar biasa. Itu jangan dilewatkan ya kesempatan itu. Dan itu adalah sebuah rasa tanggung jawab yang sangat besar. Nah kira-kira Bu, apa nih komitmen terhadap rencana dari semuanya ini?
komitmen saya tadi kan saya akan membuat jadwal nih Bu. Saya akan terus berusaha untuk mengerjakan tugas sesuai jadwal. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu? Saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah, ibu, juga rekan sejawat lainnya yang bisa menjadi pembimbing, yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya. Baik, jadi Ibu akan mendapat bantuan dari rekan sejawat, ya, dari kepala sekolah dan juga dari pihak-pihak yang akan membantu Ibu dalam mengingatkan ya tadi komitmen Ibu itu. Baik, kalau sudah seperti ini, apa nih ukuran keberhasilan Ibu? Jelas Bu, saya bisa lulus keduanya. Ya, luar biasa, semangat ya Bu Is. Semangat, Bu. Baik, semoga Ibu selalu berikan kelancaran supaya Amin. keduanya bisa lulus nanti insya Allah ya Bu ya. Amin. Baik, melihat pertemuan kita hari ini, nampaknya sudah ada solusi ya Bu. Dan insya Allah saya lihat dan yakin Ibu semakin percaya diri. Ya Bu, mohon bantuannya ya Bu, terima kasih sekali. Ya, sama-sama ya Bu Is. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bu percakapan atau pembicaraan kita ini. Selamat menjalankan tugas Ibu tadi ya, tugas di CGP dan juga tugas Ibu di PPG. Semoga Ibu selalu diberikan kelancaran dan sukses selalu. Amin Bu, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Reni, berkaitan dengan kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Reni, kita ngobrol singkat dulu ya Bu Reni. Iya, siap Ibu. Nah, iya, terima kasih. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses tadi saya melakukan observasi ya bersama coach. Tadi ada sedikit pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Reni. Pertanyaan itu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, tadi proses coaching yang sudah saya lakukan itu alhamdulillah ya Bu berjalan dengan lancar, dan itu karena adanya prinsip kemitraan yang kami bangun antara coach dan coachee, sehingga coachee bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahannya, dan di situ juga saya bisa meningkatkan kompetensi inti saya dalam proses coaching. Baik Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, di mana saya bisa menanyakan kepada coachee tentang tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya dan mengembangkan potensi dirinya. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Reni? Tentu saja boleh Ibu. Ya, terima kasih. Baik. Jadi gini Bu Reni, alhamdulillah tadi Bu Reni sudah berhasil ya Bu dalam melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu. Nah, di sini Bu Reni tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coachee, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coachee. Kemudian Bu Reni sudah mengarahkan coachee untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Reni sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coachee agar coachee berkomitmen dengan rencana aksi yang dilakukannya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coachee. Ibu sudah fokus terhadap coachee, artinya di situ bahwa Ibu sudah ada kehadiran penuh atau present ya. Juga sudah Ibu mendengarkan secara aktif dan mendengarkan dengan rasa. Nah, sehingga di sana muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ternyata dapat menggali potensi, atau dengan kata lain sesuai dengan kata kunci yang diberikan dari coachee. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal tersebut? Alhamdulillah ya Bu, terima kasih atas penilaian Ibu. Tentunya ini menjadi motivasi juga untuk saya untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi diri saya, terutama ya Bu, untuk bisa lebih mengembangkan kompetensi saya itu, terutama dalam meningkatkan kompetensi diri dalam mengcoaching. Ya. Luar biasa ya Bu Reni, Masya Allah, tadi sudah sangat lancar sekali, dan ternyata Ibu sudah memberikan
yang teroptimal untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya Amin. dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu. Nah, untuk kedepannya komitmen apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah berusaha untuk mendalami lagi, memahami lagi proses coaching itu dengan alur tirta. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya terutama dengan mengaplikasikan atau mengimplementasikan coaching tersebut di sekolah dengan murid ataupun dengan rekan sejawat. Masya Allah, baik Ibu yang luar biasa sekali ya Bu. Jadi di sini Ibu akan mendalami lagi proses coaching untuk dengan alur tirta ya. Tadi yang akan dikembangkan ke depannya itu baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Nah, baik Ibu Reni, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Reni. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Iis. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Apa kabar Bu Iis? Baik Bu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Iis, Bu Iis ini akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Iya betul Bu. Ya baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu, terkait dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Boleh Bu? Boleh Bu, siap. Baik. Jadi nanti pada saat proses coaching dilakukan antara coach dan coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai menggunakan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga nanti saya akan mendengarkan jawaban dan juga respon yang diberikan dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, percakapan yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Siap Bu. Baik Ibu, sebelum proses observasi dilakukan, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu pada Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Baik, jadi Bu Iis ini ingin mengembangkan kompetensi inti coaching ya Bu. Baik itu tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, di antara kompetensi inti tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati nih? Kalau yang lebih spesifik itu saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi Ibu ingin lebih mengembangkan tadi secara lebih spesifik itu mendengarkan aktif ya Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya ingin coaching saya ini menemukan dan menggali sendiri alternatif solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, itu berarti ketercapaian yang akan nanti bisa Ibu lihat ya Bu setelah si coaching tersebut bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahannya. Betul Bu. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sangat termotivasi untuk terus berkembang memaksimalkan kompetensi yang saya miliki sebagai coach. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kompetensi sebagai coachee dari coachee yang akan saya coaching hari ini. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri Ibu dan juga coachee ya Bu ya, terutama dalam proses coaching ini. Oke, kira-kira Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
Saya berharap dengan observasi yang dilakukan ini dapat meningkatkan kompetensi coaching saya, terutama tadi yang berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Juga menggali ide-ide kreatif dari coaching. Baik. Baik, jadi Ibu berharap dengan observasi ini kita bisa meningkatkan kompetensi inti coaching tadi ya Bu ya. Ya, betul. Terutama berarti inti dari kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Bu. Iya. Dan juga tentunya Ibu dapat meningkatkan kompetensi dari coach itu sendiri ya, Betul. sehingga coach dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahannya, dan Ibu bisa mendorong coach untuk membuat aksi dalam pengembangan diri dan juga kompetensi dirinya. Betul, Bu. Baik Ibu Iis, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, siap Bu. Baik. Terima kasih sekali. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Siap Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabarnya hari ini Bu Nadine? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Iis. Iya nih Bu, betul Ibu ingin ada ngobrol sama saya nih? Betul sekali Bu Iis. Nih, terima kasih saya sudah dapat berbincang ya dengan saya dengan Bu Iis. Iya, sama-sama Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu obrolin ke saya? Ya nih Bu, kemarin kan saya masuk di kelas 9A ya Bu. Ternyata pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan ya, saya kan mengampu IPA itu di kelas 9A. Ada satu anak yang namanya Dava, dia seperti menjadi biang kerok Bu. Jadi anak tersebut tidak fokus dalam proses pembelajaran, malah cenderung seolah-olah mengganggu kepada temannya yang lainnya. Pada saat itu saya melakukan metode diskusi, walaupun tidak klasikal ya, saya melakukan proses diskusi berkelompok, tapi dapat ternyata dia tidak bisa fokus diam di kelompoknya. Dia terus saja mencok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu padahal saya sudah mengingatkan dapat tersebut itu Bu. Itu yang kemarin membuat saya pada kemarin betul-betul energi dan mengeluarkan effort yang luar biasa Bu gitu. Ya, pasti Bu. Jadi Dapa ini anak yang nggak bisa diam gitu ya Bu ya dia? Betul sekali Bu Iis. Nah Bu, menurut pengamatan Ibu nih, anak yang fokus itu seharusnya seperti apa sih Bu? Iya, kalau yang saya harapkan ya Bu, anak yang fokus itu ketika si anak tersebut melakukan proses pembelajaran, dia itu mampu untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun dengan kesiapan belajar masing-masing ya, tapi dia itu mampu dengan kata lain mengkondisikan dirinya sendiri untuk menerima proses belajar tersebut, kemudian juga mampu untuk berempati kepada temannya dan sehingga temannya itu juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan tenang, nyaman, dan dengan kata lain suasana kelas menjadi kondusif gitu Bu. Baik Bu. Nah kan kalau misalkan ini nih yang paling bagus nih ya, kondisi fokus anak itu ada di level 10 nih ya Bu. Nih kira-kira kondisi Dapa itu ada di level berapa ya menurut Ibu? Kalau kemarin saya mengamati Dapa, jadi Dapa itu ada di level 6 Bu, karena memang kan Masya Allah ya, dia dengan selain dia tidak fokus terhadap dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia mengganggu temannya Bu. Dan betul-betul itu pembelajaran yang kemarin itu tidak kondusif sama sekali Bu, karena ya tidak ada kefokusan juga dari Dapa, juga dari temannya yang merasa memang terganggu dengan ulahnya Dapa gitu Bu. Nah kalau menurut Ibu sekarang kondisi Dapa ada di level 6, maka kira-kira nih menurut Ibu yang ideal nanti Ibu ingin berapa sih di level Dapa selanjutnya? Yang saya harapkan mudah-mudahan nanti Dapa itu dia mendapat atau mencapai level 8 lah Bu. Dia dapat merubah sikapnya menjadi lebih fokus, sehingga dengan kata lain nanti kelas menjadi kondusif gitu Bu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Nah menurut pengamatan Ibu, apa sih selama ini yang membuat fokus Dapa itu terganggu? Oh iya Bu ya, kemarin itu ternyata kan Dapa itu dia selain seorang pelajar, juga ternyata dia itu seorang atlet Bu. Dia adalah atlet renang, dan memang kalau dilihat dari kehadiran
dia itu banyak sekali izin atau dispen untuk ketika ada perlombaan renang. Berarti DAPA kan dengan kata lain mengajukan atau dari cabang olahraga renang itu ada Izin ke sekolah. ya, surat izin ke sekolah, dan itu memang banyak sekali dispennya Bu untuk DAPA gitu. Seperti itu Nah, Bu. Oke Bu, menurut Ibu apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya dapat lebih fokus dalam pembelajaran? Yang akan saya lakukan ya untuk memfokuskan DAPA, ternyata karena DAPA seorang atlet, si DAPA itu ternyata untuk kesenangan dirinya, karena dia masih anak-anak ya Bu, berarti kan dia dari waktu untuk bermainnya itu tidak ada. Nah, maka yang pertama akan saya lakukan adalah memanggil DAPA, kemudian akan bicara dari hati ke hati mungkin Bu ya dengan DAPA, bahwa itu adalah konsekuensi yang harus DAPA jalankan, karena selain dia sebagai seorang pelajar yang juga harus mengikuti proses pembelajaran, ketika dia tidak ada perlombaan atau dispen, juga memang dari proses dia seorang atletnya ya, dia memang harus dengan kata lain juga haluan dia untuk memperjuangkan nama dia di cabang olahraga renang itu. Itu Bu yang pertama mungkin akan saya panggil, kemudian dari hati ke hati gitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari strategi-strategi yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, kira-kira mana nih yang prioritas akan Ibu lakukan? Ya. Jadi selain tadi, yang pertama tadi yang akan saya lakukan adalah pertama-tama adalah memanggil DAPA, kemudian berbicara dari hati ke hati, kemudian yang kedua mungkin itu yang pertama ya Bu. Kemudian saya juga akan mengingatkan bahwa itu adalah tanggung jawabnya, bahwa itu juga untuk bekal masa depan DAPA ya. Selain kalau dilihat dari dia itu kelebihan dari temannya yang lain, bahwa dia punya satu potensi yang bisa terus digali dalam olahraga renang gitu. Jadi yang pertama akan saya lakukan memanggil DAPA tersebut dan berbicara dari hati ke hati. Baiklah Bu. Nah, kira-kira nih kapan hal itu bisa dilakukan? Insya Allah karena besok juga saya akan masuk ke kelas DAPA ya Bu. Jadi saya akan langsung memanggil DAPA sebelum proses pelajaran, dan saya akan izin dengan ibu guru atau bapak guru yang mengampu di kelas tersebut. Jadi sebelum saya masuk akan saya panggil dulu DAPA-nya Bu. Itu yang akan saya lakukan itu untuk DAPA. Nah, sekarang apa yang menjadi indikator atau ukuran Ibu nih untuk DAPA? Saya berharap dan saya itu menginginkan ketika saya sudah memanggil DAPA, nanti DAPA dapat mengubah perilakunya. Dia menyadari dari dirinya sendiri ya, bahwa memang kesenangan dia sebagai seorang anak itu mau tidak mau memang waktunya menjadi terbatas, karena dia juga dalam prosesnya sebagai seorang atlet. Tapi di kelas dia nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan kondusif, dan saya juga ternyata kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang kalau dilihatnya dia itu kan tidak bisa diam, hanya juga mengarahkan ke kelompoknya bahwa DAPA itu sebagai tim leadernya yang nanti dia bisa untuk menjadi ketika presentasi menjadi moderator, ataukah dia nanti yang menjadi penyampai atau penyaji dalam proses diskusi, yang mudah-mudahan proses itu nanti bisa untuk menjadikan si DAPA tersebut dia sadar bahwa dia adalah seorang pelajar yang ketika pada saat proses klasikal dia tidak bisa mengindahkan, atau dengan kata lain harus dia itu menyadari saya harus mengikuti pembelajaran sama dengan temannya, dan itu kelas menjadi kondusif dan nyaman. Jadi kita harus bisa membuat DAPA itu bertanggung jawab ya atas tugasnya, baik sebagai pelajar di kelas maupun nanti sebagai atlet ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menangani DAPA ini? Iya, terima kasih Bu. Jadi saya nanti akan kerjasama yang pertama tentu saja dengan wali kelasnya, karena tahu kepribadian DAPA mungkin kalau di sekolah kan wali kelas ya. Kemudian yang kedua adalah guru olahraganya. Nah itu yang akan saya
hubungi, mungkin dari sana kan ada jadwalnya, sehingga juga nanti bisa menyarankan untuk dapat kapan waktu dia untuk mengejar ketinggalan proses pembelajarannya. Itu dari, kemudian juga mungkin rekan-rekannya, dan rekan-rekannya itu kan nanti dapat membantu ketertinggalan materi yang sudah diajarkan dan si dapat mengejar ketinggalan. Betul. Kita sudah di ujung sesi nih ya Bu ya. Nih, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini Bu? Iya Bu, alhamdulillah, jadi saya merasa juga ya kesimpulannya bahwa saya harus yang pertama itu untuk murid yang bernama Dapa ya Bu, harus memanggil Dapa, kemudian berbicara dari hati ke hati, kemudian memberi arahan, dan dia harus bisa mempertanggungjawabkan dirinya sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang atlet, mungkin itu Bu. Nah, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini berakhir? Tindak lanjutnya saya akan terus memantau data, kemudian memantau, dan saya akan terus bekerja sama dengan wali kelas dan guru olahraganya, sehingga data ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi seorang pelajar yang selain membanggakan dirinya sendiri dari dia sebagai murid di SMP 4 ya Bu, tapi juga dapat membanggakan yang sekolah, yang mengharumkan nama sekolah di cabang olahraga renang. Jadi dia sebagai seorang atlet. Iya, betul Bu. Nah Bu, kira-kira menurut Ibu nih perasaan Ibu gimana setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Alhamdulillah sangat lega sekali Bu Iis, karena yang kemarin betul-betul saya empet-empet dan karena ulahnya dapat gitu, tapi dengan saya berbincang dengan Bu Iis, alhamdulillah saya mendapatkan solusinya ya Bu untuk dapat, dan itu membuat beban yang kemarin ada di pikiran saya terangkat gitu, dan ada solusi yang didapat. Iya, alhamdulillah ya Bu, berkat obrolan kita hari ini Ibu dapat menemukan solusi Ibu sendiri tentang masalah dapat ini ya. Semoga kedepannya rencana yang akan Ibu lakukan itu berjalan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih sekali atas waktunya Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Iis. Sampai ketemu sudah lagi. diberikan. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Iis. Baik Bu Iis, berkaitan dengan proses coaching yang tadi sudah Ibu lakukan ya Bu. Iya. Nah, kita ngobrol singkat dulu nih Bu. Bagaimana nih tadi hasil proses coachingnya Bu? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Coach dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Menurut saya proses coaching sudah berjalan dengan lancar dengan adanya prinsip kemitraan coaching secara terbuka menyampaikan permasalahannya, dan saya mampu meningkatkan kompetensi inti coaching, yaitu menggali ide-ide. Jadi Ibu sudah mampu ya Bu untuk menggali ide-ide kreatif dari Coach ya Bu. Ya. Alhamdulillah, berarti Coach bisa menyampaikan ide-ide kreatifnya. Baik Ibu, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching tersebut dengan alur percakapan Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dan menggali alternatif solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Bu, Ya, silakan. terima kasih ya Bu. Jadi Bu Is tadi sudah berhasil ya Bu dalam melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu. Yang pertama itu Bu Is tadi sudah berhasil ya Bu melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching dan juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bu Is juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Is sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar coaching berkomitmen dengan rencana aksi yang akan dilakukannya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah ada
presence, kehadiran penuh ya Bu. Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih atas penilaiannya. Semoga saya bisa terus meningkatkan kompetensi diri saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Bu ya, semoga bisa lebih meningkat lagi. Luar biasa ya apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu ya. Ya Bu. Ini ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi secara lebih mendalam untuk melakukan coaching supaya coaching saya lebih baik lagi. Mungkin saya harus mempraktekannya ya Bu di sekolah, baik itu kepada peserta didik ataupun kepada rekan sejawat. Biasa ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iis. Apa kabarnya hari ini Bu Nani? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Iis. Alhamdulillah Bu. Nah, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Betul sekali Bu Iis. Ya. Nah, sebelum itu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu ya, boleh Bu? Mangga, boleh silahkan. Ya. Nanti pada saat proses coaching dan antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya observasi sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Terima kasih Bu Iis. Nah, insya Allah nanti saya yang ingin dikembangkan pada proses coaching yaitu adalah kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan dari pertanyaan berbobot itu kemudian nanti akan saya dengarkan dengan rasa. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan. Baik Bu, nah di antara kompetensi itu yang lebih spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa nih Bu? Terima kasih Bu Is. Yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik Bu. Nah kira-kira indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan dari proses coaching kali ini itu apa Bu? Dari indikator ketercapaiannya itu ketika saya melakukan proses coaching di mana si coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau punya atau ingin diselesaikan. Kemudian nanti si coachee tersebut mempunyai langkah-langkah untuk penyelesaian dari permasalahan yang dipunyai oleh beliau. Itu Bu. Baik. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Bu? Terima kasih Bu Is. Saya sangat termotivasi ya untuk terus berkembang, memaksimalkan potensi-potensi dan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai coach dan juga meningkatkan kompetensi diri saya sebagai coachee. Oke, kira-kira apa harapan
tanggapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, maksudnya saya berharap ya dengan observasi yang dilakukan ini dapat meningkatkan kompetensi coaching saya, terutama tadi yang berkaitan dengan mendengarkan aktif, kemudian nanti pada saat apa yang dikatakan oleh coaching dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terungkapkan atau terucapkan ya. Kemudian nanti dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali dan mengoptimalkan serta memberdayakan ide-ide dari coaching, ide-ide kreatif coaching itu, sehingga nanti si coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan mendorong coaching untuk membuat sebuah rencana aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Baik Ibu, jadi observasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi inti coaching Ibu sebagai coach, dan juga coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya serta mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi permasalahan dan pengembangan dirinya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan sekarang Ibu boleh melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti setelah melakukan proses coaching kita ngobrol lagi ya Bu. Iya, terima kasih. Baik Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Reni? Alhamdulillah Bu Nani sehat, luar biasa Bu. Alhamdulillah, Masya Allah ya, kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan kita masih bisa berjumpa. Kemarin pas saat berpapasan katanya ada yang mau dibicarakan nih sama Bu Reni. Nah, kalau boleh tahu apa yang mau dibicarakan itu, Bu Reni? Iya, jadi gini Bu, jadi saya itu punya permasalahan nih Bu, terutama di proses pembelajaran saya di kelas Bu. Jadi gini ya Bu, saya melihat murid-murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Mereka itu jadi kurang percaya diri, terutama ketika mereka harus berbicara di depan kelas. Seperti itu Bu, itu permasalahan yang ingin saya atasi gitu. Gimana nih supaya murid-murid saya itu bisa lebih percaya diri, bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam perbincangan kita ini waktunya singkat ya Bu ya, paling 15-20 menit, tapi mudah-mudahan mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran yang Bu Reni hadapi itu ternyata ada peserta didik atau murid yang tidak fokus ya di sana itu. Nah, itu kalau menurut Bu Reni di sini itu mengapa dari pengamatan Ibu itu bahwa si peserta didik itu tidak fokus? Iya, jadi saya sering melihat gitu ya Bu, murid-murid saya itu kurang percaya diri itu tadi ya, kurang aktif dalam pembelajaran. Itu terlihat mungkin ya Bu ya, setelah saya amati ternyata minat mereka itu memang tidak di situ. Jadi mereka itu mungkin tidak suka dengan apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran. Jadi di situ saya mungkin memang harus memberikan pembelajaran itu sesuai dengan minat mereka gitu ya Bu. Dan juga saya ingin memberikan pembelajaran itu yang membuat mereka itu senang gitu, lebih membuat menyenangkan gitu pembelajaran tersebut. Nah, supaya jadi murid-murid itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran ketika mereka sudah merasa senang saja dulu dengan pembelajaran yang saya sampaikan itu Bu. Jadi barusan dikatakan kan bahwa anaknya itu ingin aktif kemudian senang ya. Nah, kalau sekarang itu dilihat dari skala nilai nih yang sekarang, kalau idealnya kan kita pengen kan nilainya 10 ya Bu ya. Tapi kalau yang sekarang Ibu hadapi itu berapa kira-kira nilainya? Dari kondisi murid-murid saya, karena tadi mereka itu kurang aktif ya Bu, terutama ketika kegiatan diskusi misalkan ya, saya sudah berusaha gitu dalam pembelajaran itu memberikan sesuatu yang bermakna gitu, terutama dalam proses pembelajaran dengan diskusi tadi ya, ketika harus presentasi, tapi anak, nah di situ tidak percaya diri untuk menyampaikan apa yang mereka tulis gitu ya, apa yang mereka harus presentasikan itu mereka tidak bisa percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Terkadang saya harus terus itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, bantuan-bantuan kepada mereka gitu supaya mereka mau berbicara gitu dengan aktif di depan kelas. Nah, itu mungkin yang ingin saya berusaha untuk tingkatkan gitu ya, bagaimana supaya murid-murid itu bisa percaya diri ketika mereka harus berbicara di depan kelas, aktif dalam pembelajaran. Kalau dari nilai yang Jadi sekarang? nilai yang sekarang itu kira-kiranya anak-anak itu ya ada di nilai 7 sepertinya ya Bu. Nilai 7, dan nanti kalau terjadi suatu perubahan itu nilainya berapa yang
ingin ibu dapatkan, ada perubahannya? Ya, jadi kalau nanti saya Apakah sudah 10 bisa gitu? meningkatkan kepercayaan diri anak, Mhm. mudah-mudahan nanti anak-anak bisa ada di level 9 mungkin ya Bu ya. Itu juga sudah luar biasa ya, anak-anak bisa terlihat lebih meningkat lagi. Nah, tadi itu kan level nilainya ingin 9 ya, dari level yang sekarang ada itu 7. Nah, langkah-langkah apa yang Ibu Reni terapkan untuk memfokuskan anak, kemudian tadi kemandirian anak, itu apa yang langkah apa yang Ibu Reni terapkan pada proses pembelajaran? Jadi saya akan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri anak tadi ya, keaktifan anak. Mungkin dengan saya bisa, tadi kan kita melihat hasil pengamatan saya ya Bu ya, ketika saya melihat bahwa anak-anak itu ternyata tidak sesuai nih apa yang mereka senangi gitu ya, minat mereka kan, minat belajar mereka nih harus saya sesuaikan gitu kan. Dan saya lihat juga berarti gaya belajar anak juga harus saya sesuaikan juga nih, kesiapan belajarnya juga harus saya sesuaikan. Nah jadi saya akan coba nanti untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu dalam pembelajaran. Artinya saya harus bisa menyesuaikan kebutuhan belajar anak, kesiapan belajar mereka, kemudian minat belajar mereka, dan juga kesiapan belajarnya gitu, supaya anak itu betul-betul bisa merasa senang gitu dalam pembelajaran, dan akhirnya mereka setelah senang akan aktif dalam pembelajaran. Jadi tadi dilihat dari langkahnya, berarti Bu Reni ingin menerapkan tadi strateginya adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Nah itu akan diterapkannya. Nah di sana kalau tadi pembelajaran diferensiasi itu, apakah ini pembelajaran diferensiasi itu menurut Bu Reni bisa untuk di sini tuh untuk menggali potensi anak kah di dalam proses pembelajaran sehingga anak bisa lebih fokus, kemudian ya tadi kan dengan diskusi kata Bu Reni menjadi aktif. Nah itu langkah-langkah itu bisa untuk menjadi proses perubahan yang dilakukan di kelas, Bu Reni? Bagaimana yang sudah dilakukan itu, apakah itu bisa untuk menuju ke perubahan tersebut? Jadi ketika nanti saya berusaha ya Bu meningkatkan kepercayaan diri anak dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sebetulnya ini sudah saya lakukan sebetulnya ya Bu ya, karena memang saya kelas 6 kan ya Bu ya. Jadi di kelas 6 memang saya masih kurikulumnya itu kan kurtilas ya, belum kurmer. Tapi kan setelah saya belajar dan setelah belajar saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa melihat nih Bu perubahan dari anak-anak ya. Ketika saya sudah bisa menempatkan mereka sesuai kebutuhan belajarnya, ternyata anak-anak itu memang lebih meningkat kepercayaan diriannya gitu ya, karena mereka sudah saya arahkan sesuai dengan apa yang mereka suka gitu, sesuai minat belajar mereka dan dengan gaya belajar mereka gitu. Jadi saya bisa melihat perubahan tersebut dengan anak. Tidak harus selalu saya berikan penguatan-penguatan ataupun pertanyaan bantuan gitu untuk mereka berbicara. Mereka bisa langsung mengutarakan apa yang ingin mereka bicarakan karena sesuai dengan minat belajar mereka. Gitu. Jadi tadi dengan proses diferensiasi ternyata kan bisa untuk memfokuskan anak. Nah kalau dilihat indikatornya, apa indikator yang bisa untuk mengidentifikasi bahwa anak itu ternyata sudah terjadi perubahan dari yang awal dalam proses pembelajaran sehingga dari tadi skala nilai itu mencapai level 9 itu. Jadi ternyata ukurannya indikator ketercapaian yang bisa dilihat dari murid-murid mungkin karena kita bisa melihat murid-murid itu aktif terutama ya dalam pembelajaran. Kita bisa melihat anak-anak tersebut bisa dengan percaya diri berbicara di depan kelas itu Bu, menampilkan presentasi itu dengan keterampilan berbicara mereka tanpa harus selalu saya berikan pertanyaan-pertanyaan bantuan gitu Bu. Mereka bisa secara langsung bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dalam pembelajaran dengan mereka aktif untuk menunjukkan potensi-potensi dirinya seperti jadi itu. dengan aktif kemudian mampu percaya diri si anak ternyata bisa untuk menggali potensinya Bu. Nah kalau dari proses pembelajaran ini berarti ibu yang dapat membantu ibu untuk sampai ke tahapan anak itu menjadi fokus, aktif. Nah siapa Bu yang dapat membantu ibu dalam proses pembelajaran itu?
Tentunya proses ini pembelajaran diferensiasi yang akan nanti saya terapkan akan berjalan lancar itu dengan dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, terutama dari ibu kepala sekolah ya Bu, karena memang kepala sekolah itu selalu menjadi apa ya Bu, pihak yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada saya, terutama ketika saya meminta saran beliau untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri anak. Beliau pun menyarankan, ayo Bu Reni buat sebuah kegiatan atau wadah gitu ya untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri anak dengan perlombaan-perlombaan di sekolah. Itu sudah sangat luar biasa ya, saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga saya mendapat bantuan juga dari rekan-rekan sejawat gitu ya, itu perlu sekali, dan juga dari murid itu sendiri. Jadi di sini berarti terjalin adanya kolaborasi ya Bu ya. Betul. Tadi dari ibu kepala sekolah sebagai dia pucuk pimpinannya, kemudian tadi dari rekan sejawat yang boleh dikatakan, kemudian juga dari murid itu sendiri. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya, nah itu berarti apa yang akan Ibu lakukan? Jadi untuk kedepannya saya akan lebih konsisten ya Bu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya bisa meningkatkan keaktifan belajar anak-anak dan juga kepercaya dirian anak-anak saya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan dari yang Ibu berikan barusan solusinya berarti itu Bu, yang dari tadi Ibu mengatakan tidak aktif, kemandiriannya juga belum nampak, kemudian kepercayaannya dirinya juga tidak nampak pula. Nah ternyata dengan barusan proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan dan barusan Ibu katakan secara apa continue ya untuk kedepannya itu mudah-mudahan bisa untuk mengantisipasi permasalahan yang barusan. Nah, alhamdulillah, ketika perasaannya bagaimana setelah kita berbincang ini Bu Reni? Alhamdulillah Bu Nani, saya merasa lega Ibu. Alhamdulillah, saya bisa menyampaikan permasalahan saya dan juga terima kasih Bu Nani sudah bisa membimbing saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya sangat lega Ibu, alhamdulillah. Kalau dilihat ya, kapan itu akan dilakukan untuk diferensiasinya? Kalau dilakukan tentunya saat ini juga, setelah kita selesai coaching nih Bu ya, besok saya akan mulai lakukan. Alhamdulillah, ya. Selamat Bu Reni, mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasinya continue, kemudian bisa sesuai yang diharapkan. Saya tunggu lagi perbincangan kita ya, bagaimana hasilnya dari proses pembelajaran atau perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Reni. Sehat selalu Bu Reni, Ibu. Semangat terus, Ibu juga sehat-sehat Ibu. Terus melakukan suatu perubahan untuk ketercapaian dan keberhasilan peserta didik. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching. Nah, sesuai janji kita, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu ya, dari hasil proses coaching itu. Apakah sudah berjalan dengan lancar menurut Ibu? Alhamdulillah Bu Is ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Ya baik, dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terima kasih Bu Is. Alhamdulillah tadi dari proses coaching yang sudah tadi disampaikan berjalan dengan lancar dan baik ya. Di sini adanya prinsip dalam proses coaching itu kemitraan. Coach secara dia secara terbuka, si coach mengemukakan permasalahannya, kemudian juga ternyata alhamdulillah saya mampu untuk di sini meningkatkan kompetensi dari coaching, yaitu tadi dengan mendengarkan, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa itu, coach dapat menggali apa solusi yang nanti akan dicapai, kemudian tindak lanjut dari proses coaching tersebut. Baik Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Iis. Tadi saya sudah melakukan coaching tersebut dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian dari identifikasi permasalahan itu muncullah rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga di sana saya mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
untuk menggali potensi dari koci tersebut sehingga menemukan solusi permasalahannya dan mengembangkan potensi dirinya. Baik, Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Kan, please. Jadi Ibu menurut saya sudah berhasil ya Bu dalam melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Juga ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk memberi rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menentukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar coach berkomitmen dengan rencana aksi yang akan dilakukannya. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa, serta Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Bagaimana pendapat Ibu mendengar pengamatan saya tadi? Terima kasih Bu Is, alhamdulillah, terima kasih sekali atas penilaiannya ya Bu. Semoga dan mudah-mudahan saya bisa meningkatkan keterampilan dalam proses coaching ini untuk kedepannya Bu. Terima kasih sekali atas penilaiannya. Luar biasa Bu, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching, hasil coaching hari ini? Terima kasih Bu Is, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya itu ya. Jadi saya ingin mendalami dan lebih memahami terutama dalam proses alur tirta pada prinsip coaching. Di sini itu saya berarti nanti harus bisa dengan mendalami dan memahami itu, salah satunya dengan melakukan nanti dengan rekan sejawat dan terhadap murid saya nanti di sekolah atau di kelas. Ya, bagus sekali ya Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta serta akan menerapkan atau mengimplementasikannya di sekolah ya, baik pada peserta didik maupun dengan rekan sejawat. Nah, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.